saya Arlene Simanjuntak dari Ilmu Politik 2019, kelas perbandingan politik internasional. Pada kali ini saya akan membahas mengenai dua organisasi masyarakat yang merupakan grup penekan di pemerintahan negara Indonesia. Pastinya kedua organisasi masyarakat ini merupakan organisasi yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu Ikatan Pemuda Karya atau IPK dan juga Pemuda Pancasila atau PP. Jadi di sini kita akan membandingkan bagaimana pengaruh ataupun peran dari kedua organisasi ini dalam mengaruhi berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai peran dan juga pengaruh antara kedua organisasi ini dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia, maka pertama sekali kita akan membahas mengenai sejarah dari kedua organisasi ini. Mengenai sejarah dari organisasi IPK ini didirikan oleh Olo Panggabean pada tanggal 28 Agustus 1969 di Kota Medan, Sumatera Utara. Dahulunya organisasi IPK ini berdiri berdasarkan pendirian Sentral Organisasi Buruh Pancasila atau SOB Pancasila pada tanggal 19 Juni 1954. Serta organisasi ini berindukkan ke Koordinasi Ikatan-Ikatan Pancasila atau yang disebut dengan Kodi Pancasila yang berlokasi di Jakarta. Dan perlu kita ketahui bahwa organisasi ini merupakan pendukung dari Penegak Amanat Indonesia atau yang biasa disebut dengan GAKARI. Lalu bagaimana dengan sejarah dari organisasi Pemuda Pancasila atau PP ini? Nah, dikatakan bahwa organisasi Pemuda Pancasila ini didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada tanggal 28 Oktober 1909, yang mana organisasi ini terbentuk dari mereka yang merupakan gangster politik-politik semi-resmi atau bisa dikatakan premanisme. Nah, dikatakan bahwa pada tahun 1981, tampuk kepemimpinan dari organisasi Pemuda Pancasila ini berpindah kepada tangan Djapto Surjo Sumarno yang mendukung pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto. Dan jika kita lihat dari nama organisasi ini, yaitu Organisasi Pemuda Pancasila, nama organisasi ini mengacu pada 5 prinsip resmi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dikatakan bahwa ideologi dari organisasi Pemuda Pancasila ini sendiri adalah anti komunisme Pancasila, dan juga serangan yang terkenal dari organisasi inilah pembantaian di Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 yang biasa disebut dengan G30 SPKI, dan juga adanya konflik sektarian di Kota Maluku. Mengenai peran ataupun itu pengaruh dari Ikatan Pemuda Karya atau IPK tadi dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu kita bisa melihat bahwa IPK ini memberikan kontribusi nyata, yaitu dengan mendukung pembangunan masyarakat secara adil dan makmur negara Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari implikasi dari bagian visi misi IPK itu sendiri, yang mana bahwa IPK itu sendiri mendorong pemuda, mahasiswa, pelajar, kalangan-kalangan muda itu untuk berkarya dan juga memiliki kontribusi nyata terhadap kehidupan masyarakat. Nah, selain itu juga, IPK ini mengajarkan sistem bela negara dan menjunjung tinggi demokratisasi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain hal tersebut juga, IPK ini berperan dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat dan juga memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, sehingga memiliki pola pikir yang dewasa dan juga memiliki keseimbangan dalam hidupnya, sehingga nantinya dia terbentuk menjadi pelajar ataupun mahasiswa serta pemuda yang terampil dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kita perhatikan warna yang mendominasi di IPK tersebut ataupun di logo IPK tersebut, kita bisa melihat warna biru mendominasi di sana. Nah, makna dari warna biru ini bagaikan langit dan juga lautan yang luas, yang mana hal ini memiliki arti bahwa IPK tersebut merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memandang batasan apapun, yang mendukung pembangunan masyarakat ke arah yang lebih maju lagi. Dan jika kita perhatikan adanya warna kuning dalam lambang dari organisasi Ikatan Pemuda Karya atau IPK tadi, adalah hal tersebut mengingatkan bagaimana pengaruh besar ataupun itu peran besar dari Partai Golongan Karya atau Golkar dalam sejarah berdirinya organisasi pemuda ini. Maka sekilas jika kita dengar dari penjelasan saya dari awal, dari situ sebetulnya sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa hadirnya organisasi IPK ataupun Ikatan Pemuda Karya dalam lingkungan masyarakat adalah membawa hal positif, yaitu untuk mendorong ataupun itu mendongkrak kemajuan pembangunan masyarakat, terkhususnya itu di kalangan pemuda, untuk mengambil kontribusi nyata dalam memajukan negara Indonesia. Dan begitu juga dengan organisasi Pemuda Pancasila ini, mereka memiliki peran yang tak kalah penting dengan IPK tadi. Karena apa? Karena Pemuda Pancasila ini menginginkan mereka itu bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu untuk melahirkan pemuda yang terampil dan maju
dalam pembangunan masyarakat di negara Indonesia. Serta kalau kita perhatikan dari logo organisasi pemuda Pancasila itu sendiri, organisasi ini memiliki logo yang tidak jauh beda dengan Pancasila sendiri, yang mana memiliki bintang 5, rantai emas, kepala banteng, pohon beringin, dan juga padi dan kapas. Nah, dari sini kita paham bahwa sebetulnya organisasi pemuda Pancasila ini juga sangat berperan dalam memajukan kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Berbicara mengenai relasi ataupun hubungan dari kedua organisasi ini, yaitu organisasi Ikatan Pemuda Karya dan juga organisasi Pemuda Pancasila, bisa dikatakan bahwa hubungan antara kedua organisasi ini tidak harmonis ataupun kurang bagus. Karena apa? Sangat sering kita dengar dan juga kita temukan ataupun itu disiarkan oleh media-media bahwa kedua organisasi ini sering mengalami bentrok ataupun itu mengalami keributan yang melibatkan massa. Bahkan mungkin sudah tak asing lagi kita dengar ataupun itu kita baca dari media-media cetak ataupun itu disiarkan melalui media lain, dikatakan bahwa keributan ataupun itu bentrok antara kedua organisasi ini sering melibatkan kekerasan yang akhirnya memiliki kefatalan terhadap fisik. Akan tetapi di atas semua itu bisa kita lihat bagaimana pengaruh dan juga peran dari kedua organisasi ini dalam pemerintahan Indonesia, yang mana kedua organisasi ini sama-sama mencita-citakan untuk melahirkan pemuda-pemuda ataupun itu mahasiswa yang terampil untuk mengambil kontribusi nyata dalam memajukan pembangunan masyarakat di negara Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai kedua organisasi ini, yaitu Ikatan Pemuda Karya dan juga Pemuda Pancasila. Semoga video ini bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian. Pilihlah organisasi yang baik, berorganisasilah dengan baik, serta berikanlah kontribusimu dengan nyata terhadap pembangunan masyarakat di Indonesia. Saya Arlene Simanjuntak mengucapkan terima kasih.